Baik, semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nggak bisa unmute ya. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan. Ini saya terdengar nggak ini? Terdengar, Bapak. Oh ya, telinga saya tutupi jadi nggak terdengar saya. Ya, jadi kita akan mengobrolkan rencana topik artikel atau makalah yang Anda tulis. Jadi nanti saya akan manggil satu-satu untuk presentasi idenya. Tapi kalau saya panggil satu-satu kayaknya belum mencukupi karena ada berapa ini? Baru ada 19 orang yang di ruangan, sementara kita punya banyak sekali yang belum hadir. Jadi saya akan minta kerelaannya yang sudah masuk untuk saya panggil ya satu-satu. Nanti nah ini repotnya nanti kan tidak bisa urut ya karena urutannya nanti akan berdasarkan abjad, terus kemudian yang baru masuk kalau abjad dia di atas ya tiba-tiba dia akan di atas gitu. Jadi nanti kalau yang sudah ya berarti nanti kita usahakan untuk tidak dipanggil, kalau saya lupa ya ngomong aja gitu ya. Nah, sekarang saya mulai dari Ahmad Indra. Silakan Ahmad Indra di unmute dulu. Kamu kira-kira mau nulis tentang apa? Bentar saya ambil pulpen dulu. Indra, kamu mulai dulu, Indra. Kamu mau nulis tentang apa besok? Bisa di-unmute dulu, Indra. Ya, kedengeran, Bang? Indra ada di ruangan nggak ini? Oh, sebentar. Tidak bisa di-unmute. Sebentar. Lalu partisipan to unmute yourself. Oke, sekarang bisa ya? Iya. Ya. Izin menjelaskan mungkin untuk materi yang nanti saya akan bahas tentang perbedaan Ya. apa Pak ya? Soalnya masih ini Pak, masih cari-cari buku Pak, belum ada yang pas. Ya, tadi kan sudah saya peseni ya di WA untuk menyiapkan minimal 2 ya. 1 yang utama, terus kemudian tambah 1 yang cadangan gitu. Belum punya. Belum Pak, soalnya nanti aku kan ini mau pulang ke Lamongan jadi agak beda nantinya. Oke. Mau pulang ke Lamongan. Nah, sekarang kan masih di Jogja, jadi masih lihat-lihat apa yang sekiranya perlu dibahas di daerah saya, Pak. Oh ya, pecel lele apa soto ya. Iya, Pak. Kamu di Jogja buat buka warung pecel lele enggak? Mungkin besok, Pak, rencananya, Pak. Ya, oke. Indra belum siap. Indra belum siap. Saya lanjutkan. Alia Agista. Alia Agista, silakan di-unmute. Iya, Pak. Kamu mau nulis apa, Alia? Kayaknya mau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama.
Oke, ini bagus topiknya. Tapi kamu memang ada kasus di tempatmu yang mau diceritakan? Iya Pak, ada beberapa orang di kampung saya yang melakukan hal itu. Oh, apa? Ya, Alia. Ya, siapa tadi namanya? Alia siapa? Alia Agista Rahmawati. Alia Agista. Di mana itu kampungmu itu? Gunung Kidul Pak. Oh, Gunung Kidul. Tapi Ya. kampung tenan ya gitu. Ya, oke. Berapa orang yang kira-kira nikah beda agama itu? Ada keluarga? Sekitar 3 orang. Ya, Ada 1 saudara. ya, oke. Islam Kristen gitu atau agama yang lain? Iya, Islam sama Kristen. Oke. Ya, sip. Jadi saran saya nanti kamu bisa ke Google Scholar ya untuk menemukan artikel-artikel tentang nikah beda agama. Itu sebenarnya artikel yang topik yang sangat populer sebenarnya, bukan topik baru, menarik tetapi sangat karena menarik mungkin ya, jadi sangat populer. Jadi nanti kamu ke Google Scholar, nah kamu lihat artikel-artikel itu. Nah, kalau mau tadi kerangka teorinya, ya tentu kamu bisa misalnya menggunakan fatwa MUI. Fatwa MUI itu kalau nggak salah melarang ya nikah beda agama itu. Nah, jadi nanti kamu akan secara teori bicara tentang fatwa MUI-nya, terus kemudian kamu cerita di lapangannya, gitu ya. Baik Pak. Terus Afifah. Afifah. Iya Pak. Silakan. Kalau hukum kan di tempat saya itu ada kayak merti dusun gitu loh Pak. Acara itu tahun gitu di daerah saya. Terus saya mau di pandangan Islam tuh acaranya itu gimana gitu loh Pak. Maksudnya tuh hukumnya tuh gimana. Kan itu kan kayak syukuran buat ini kan hasil gitu loh Pak, merayakan hari bumi gitu loh. Ya itu perspektif saja nanti apakah disebut seperti itu atau tidak. Yang jelas kamu bisa mencari ya di dalam pandangan-pandangan keagamaan nanti. Ya bolehlah. Cuman jangan sampai terlalu terjebak nanti dalam debat NU Muhammadiyah ya, karena kita melakukan penelitiannya di lapangan. Jadi kamu jangan terlalu banyak berdebat dengan orang NU Muhammadiyah soal ini. Iya, Itu aja pesannya ya, karena kita lebih menekankan bagaimana di lapangannya. Iya. Afifah Merti Dusun. Oke, selanjutnya siapa itu? Rifai Kurniawan. Rifai Kurniawan. Bisa on, Rifai? Oke, kalau belum kita lewati dulu ke Anissa Intan. Iya, Pak. Silahkan. Sepertinya kasus pembagian waris Islam, Pak, karena kebetulan di daerah saya sedang ada kasus itu. Oke. Ya, boleh. Selanjutnya, saya cepetin aja ya. Siapa itu? Anissa Zahra. Ya Pak, saya juga sama dengan sistem pembagian harta waris di daerah saya. Kebetulan itu ketika Bapak menjelaskan dari awal, itu kok sama ya kayak punya saya. Jadi kebetulan juga, wah ini datanya jika saya menggunakan ini mudah dan juga di keluarga saya itu juga menerapkan. Jadi impact-nya tuh saya juga merasakan. Jadi ada pengamatan tersendiri juga sebelum ke dalam kuliah ini Pak. Jadi memudahkan saya juga. Oke, ya. Pak Popo, kamu di mana?
Saya itu di Desa Gembolan Kulon, Kecamatan Tirenggo, Kabupaten Bantul, Pak. Oh, Bantul. Terus yang siapa? Intan tadi di mana Intan? Kota Gede Jogja, Pak. Oh, Kota Gede ya. Oke, satu di Kota Gede, satu di Bantul. Ya, rapopo. Terus lanjut berikutnya ada aslihatun. Aslihatul. Iya, Pak. Kalau saya ambil malam selikuran sih, Pak. Maleman. Tujuannya tuh Ya, aslihatul. Ya, lanjut. cuma pengen tahu aja bedanya malam selikuran di dusun saya sama yang di keraton gitu, Pak. Dusunmu itu mana dusunmu itu? Dusun Kadipiro, Magelang, Pak. Oh, Magelang. Iya. Kamu nggak usah membandingkan dengan yang keraton ya, karena itu tidak dalam tidak dalam cakupan yang jadi kalau membandingkan itu nanti kita tidak mencapai tujuan kita melihat antara teori dengan praktek. Nah, jadi kira-kira maleman ini apa gitu kan menurut Islamnya, terus kemudian bagaimana dipraktekkannya gitu ya. Dugaan saya maleman itu kan sebenarnya kan kalau kita nyari ajaran Islam gitu kan tafsirnya akan jauh ya. Maksudnya jauh itu ya orang NU seperti tempat saya itu juga ada praktek-praktek seperti itu di masyarakat. Tetapi Nabi Muhammad kalau ini modelnya adalah model Muhammadiyah ya berarti tidak pernah Nabi Muhammad tidak pernah ya ora ya maleman gitu. Selikuran atau berapa itu kan tidak ada di Nabi itu. Tapi memang yang biasanya dijadikan landasan bagi kita untuk menjalankan likuran atau maleman itu adalah ajaran tentang atau pandangan tentang malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu kita kalau beramal soleh itu seperti beramal soleh selama 1000 bulan. Nah, karena kita pengen sodakohnya banyak tapi ngetoknya sidik gitu ya. Jadi setiap maleman itu kita nyari Lailatul Qadar. Nah, jadi nanti kamu jangan terjebak untuk ini enggak ada dalilnya ya. Jelas dalilnya ya soal ajaran umum tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar gitu ya. Itu saja pesan saya. Terus kemudian kamu ceritakan apa yang di tempatmu, terus kemudian karena mungkin nanti terkait dengan pandangan para tokoh agama setempat ya kamu wawancara sama kiai langgarmu dan seterusnya gitu ya. Aslihah. Iya, Pak. FN itu apa? Terima kasih, Pak. FN itu. Penuh FN. Terus dilanjutkan ke Atika Inanda Putri. Silahkan. Iya, Pak. Saya itu mengambil topik tentang hukum wanita haid membaca Al-Quran. Sekarang yang lagi Karena- seru kan haid berpuasa. Ya enggak apa-apa sih. Kamu dengar nggak ini ada rame-rame soal kebolehan orang yang haid untuk berpuasa? Dengar nggak? Tidak, Pak. Oh, enggak dengar ya sudah. Kalau enggak dengar ya aku ya maksa. Oke, jadi kamu akan bicara tentang haid ya. Atika. Iya, Pak. Itu siapa yang disambi karo terus ngelanggar gitu. Ya, Atika ya. Haid Iya. perempuan untuk ngaji atau apa tadi? Hukum wanita haid membaca Al-Quran. Ya, oke. Ya. Sekali lagi, kamu bisa merujuk ke fikih soal larangan baca Quran atau perbedaannya. Nah, terus nanti kamu ceritakan tentang praktek tempatmu ya, apakah para perempuan membaca Quran pada saat haid atau tidak. Terus kemudian
kalau tidak membaca Al-Quran, ada nggak cara-cara tertentu yang mereka gunakan untuk menyiasatinya, misalnya dengan mendengarkan MP3 atau apa gitu. Ya itu hanya sekedar aja pandangan saya. Nanti terserah kamu mau mengeksplorasinya bagaimana. Setelah Atika ini ada Ayu Zada. Silahkan. Iya Pak. Jadi kalau saya itu ingin mengangkat topik lebih ke fikih wanita gitu Pak. Ya, Kayak, Pak. Secara khusus apa? Kayak lebih ke aurat wanita gitu. Kan misalnya kayak kaki kan kita suka lupa gitu. Kalau misalnya kaki itu aurat wanita seperti itu. Terus Ya. kepikiran juga tentang haid tadi dan saya juga sedikit gitu dengar tentang apa yang puasa itu boleh haid terus maksudnya haid itu boleh puasa. Terus ya itu, dan kepikiran juga buat mengangkat topik tentang musik, Pak. Pikiranmu banyak, satu aja ya. Oh ya, ya itu mungkin lebih ke fikih wanitanya itu yang tadi itu. Ya, jangan fikih wanita. Kamu kalau menyebut fikih wanita, sekali lagi itu tidak spesifik. Ya. Fikih wanita itu babnya wakeh, jadi kamu harus spesifik salah satunya. Ya, jadi salah satunya tadi aurat misalnya. Ya sudah, kamu berarti bicara tentang aurat. Iya. Oke ya. Iya, Pak. Oke. Terus siapa ini? Cindy. Cindy? Iya, Bapak. Kamu mau nulis apa? Saya tuh antara zakat fitrah sama hukum waris, Bapak. Antara itu berarti apa kalau di antara keduanya itu? Kayaknya zakat fitrah sih, Bapak. Apa yang mau dibahas kalau zakat fitrah itu menurutmu? Kalau zakat fitrah itu kan udah umum ya, masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Udah gitu di lingkungan saya juga setiap tahun juga mengeluarkan. Nah, saya tuh ingin menganalisis ini udah sesuai apa tidak dengan hukum Islam yang sebenarnya. Kan udah menjadi tradisi gitu. Jadi saya ingin menganalisis gitu, Bapak. Ya. Apa yang ingin kamu analisis kalau boleh saya tahu? Ya tentang kadarnya, udah gitu waktunya gitu kan. Kadang mungkin ada yang ada yang keliru gitu tentang mengenai waktu dari zakat fitrah itu gitu. Jadi saya tuh ingin menganalisis benar tidaknya gitu, karena udah menjadi kebiasaan. Nanti kalau ada yang salah gitu kan bisa saya berikan informasi yang lebih valid gitu, Bapak. Mungkin kalau ada yang salah. Ya. Boleh. Bentar. Partisipannya ada yang belum masuk ya. Ini ada chat terbuka dulu. Tidak beliau tadi. Pak, mohon maaf. Mau bertanya, tadi itu Cindy kelas B apa Cindy kelas A ya, Pak? Aku kurang ngerti ya, Mbak. Pokoknya Cindy Alvitasani apa sopo lah mau. Oh iya, saya, Pak. Maaf. Salah berarti, Pak. Ada 2 Cindy ya? Ada, Bapak. Oh, yang C, yang Cindy yang pakai C, yang S yang pakai S nanti. Ini urutannya pakai abjad soalnya kayaknya. Oh. Ya, Pak, saya. Enggak, saya hanya mencatat berdasarkan yang di Zoom ya. Saya enggak tahu namamu di absen apa, nomormu berapa gitu. Saya hanya mengurutkan penampakan di Zoom karena kalau menurut absen tadi kan belum semuanya masuk soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Diva Widiana. Halo, Diva. Iya, Pak. Ya, silahkan. Kok dipatenin, Nih? Ya. Saya maunya ruwahan. Ruwahan. Tapi kan sudah lewat ya. Iya, terus kalau enggak yang hukum dengerin musik yang berlebihan gitu, Pak. Ya, dengerin musik. Emang kenapa dengerin musik? Kan katanya kalau fanatik terlalu dengerin banyak itu kan ya, terlalu itu minum susu ya terlalu ya nggak baik ya. Ya tapi tidak apa-apa, kamu silahkan dilanjut, tidak apa-apa. Ini soal komentar aja kok, tidak apa-apa. Oke, soal mendengarkan musik ya.
Oke, terus dilanjutkan ada Elsa. Mau ngambil ini hukum waris. Elsa waris. Ya. Kayak yang lain tadi ya. Ini banyak ngomong gara-gara contohnya waris terus nulis waris. Iya, Pak. Ya, wis rapopo. Lagi berikutnya ada Era Fazira. Iya, Pak. Silahkan. Ya, saya ambil topik tentang kapan waktu pelaksanaan sholat zuhur dari Jumat bagi perempuan, Pak. Oh ya. Waktu sholat zuhur ya, waktu sholat zuhur. Ya, waktu sholat zuhur. Ya, ini sekali lagi ya, tulisan kita nanti adalah mencoba melihat teorinya bagaimana, prakteknya bagaimana gitu ya. Jadi perhatikan itu bahwa kamu akan punya data untuk diceritakan, itu saja kalau mengambil topik. Ini gimana kalau misalnya lebih mudahnya lagi, misalnya daripada begini caranya, kalau nulis di chat aja bagaimana coba? Yang belum coba menulis di chat, nanti biar saya komentari berdasarkan tulisannya di chat ya, biar lebih cepat. Ya, yang belum silahkan menulis di chat. Judulnya apa untuk selanjutnya ya, setelah era dan berikutnya, biar nanti saya bisa lebih cepat komentarinya daripada mute. Niswatun hasanah diketik sampai selesai dulu ya. Sunnah ba'diyah isya dan taraweh. Oke. Yeni boleh tentang itu. Cuman apa ya? Ini kan begini ya, topik seperti Dewi nanti repotnya begini. Kalau saya boleh komentar. Itu kan ada nanti perbedaan pandangan ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak misalnya gitu ya. Kemungkinan saya tidak tahu, saya sih cuma boleh. Atau kalau misalnya semuanya boleh gitu, terus kemudian menariknya apa menceritakan itu gitu ya. Ya, menariknya apa? Itu nanti tolong dipikirkan kalau Anda menulis tentang topik semacam itu. Jangan-jangan nanti Anda ada yang diceritakan, nah malah kamu sendiri yang repot. Gitu ya. Tolong itu dipertimbangkan, Yeni. Terus kemudian izin itu Pak memberikan. Oke, silahkan. Alasannya itu karena katanya kan saya pernah lihat itu dakwah gitu loh Pak. Buya Yahya. Nah itu katanya lebih utama sholat ba'diyah isya daripada tarawih kan. Nah kalau yang saya jumpai di desa saya gitu, kalau sholat orang-orang itu yang ba'diyah isya itu ditinggal gitu Pak. Lah, Lebih ikut yang. Ya, tetapi kan tidak ada yang salah dengan itu. Iya Pak, maksudnya saya mau bahas. Ya, maksud saya itu kan persoalan yang apa ya, yang secara pentingnya tadi ngomongin penting dan tidak penting itu nggak penting-penting amat. Kenapa tidak penting-penting amatnya? Karena tidak ada yang lebih baik dari keduanya gitu. Maksudnya gini loh, maksud tidak ada yang lebih baik itu tidak ada yang salah, bukan tidak ada yang baik ya. Kamu setelah sholat isya sunah ba'diyah dulu itu juga nggak apa-apa. Setelah sholat isya langsung tarawih juga tidak apa-apa. Ya, jadi terus kemudian mau diapakan kalau sama-sama tidak apa-apa, nah, gitu kan? Jadi maksud saya di situ antara dua sunnah itu, bahkan mungkin tidak sholat dua-duanya juga tidak apa-apa gitu. Nah, dari segi pentingnya oleh sebab itu menjadi kurang gitu ya. Ya mungkin bagimu menarik ya, tetapi ya mungkin ya nggak apa-apa sih, boleh saja kamu menulis, saya tidak melarang, cuman komentar saya sekali lagi kalau misalnya dari segi pentingnya itu tidak terlalu penting banget karena memang kenyataannya tidak ada yang salah dengan praktek itu gitu ya. Itu saja. Tapi saya tidak melarang kamu menulis, jangan salah paham. Nah, jadi kamu tetap boleh nulis. Iya Pak, terima kasih. Ya. Terus
pencarian dana masjid di jalan raya. Ya, itu topiknya menarik Mbak Nur Tarisa, tetapi mungkin saya nanti akan khawatir secara teori kamu akan pakai teori apa untuk secara ini Pak, tafsir. Fikih juga bisa masuk sih Pak. Ada, kamu sudah temu? Itu mau nyari-nyari dulu Pak. Cuman kalau emang nyari-nyari ini emang lagi apa ya, khawatir banget sih. Soalnya udah jalan banyak banget kan di kampung saya tuh. Oh iya, itu di mana-mana kalau itu. Berapa tahun gitu. Ya. Dan itu mendesak banget sih, kayak mendesak pihak keluarga saya juga, makanya kayak resah juga sih pengen ngebahas itu. Ya, boleh. Kalau ada kemendesakan dibahas, silahkan ya. Pernikahan semahram, maksudnya apa ini? Tasya, yang kamu maksud mahram itu apa? Yang ada pertalian darah, Pak. Ya, ada pertalian darah itu maksudnya apa? Maksudmu apa? Saya ingin lebih jelas, jangan-jangan kamu salah paham tentang mahram. Itu Pak, jadi kayak apa? Bapaknya itu punya anak, terus bapaknya punya adik, punya anak. Nah, anak-anaknya ini ada yang menikah gitu, Pak. Aku ora paham. Coba diulangi lagi. Bapaknya punya anak, anaknya punya adik, maksudnya gimana? Jadi ada kayak faktor garis keturunan gitu loh, Pak. Enggak, faktor garis keturunan seperti apa? Karena gini loh ya, yang dilarang dinikahi itu di Quran itu jelas sekali. Ya, misalnya anaknya, terus kemudian keponakannya, misalnya gitu ya. Tetapi misalnya misanan, kalau di tempat saya misanan ya, sepupu itu ada garis nasab kalau ngomong-ngomong nasab, tapi itu halal gitu loh ya. Sepupu itu ada garis nasab, tetapi hal. Jadi nasab itu bukan sesuatu yang menghalangi orang untuk menikah. Nasab itu tidak sama dengan mahram, gitu loh ya maksud saya. Nah, jadi itu pertanyaan saya yang dimaksud pernikahan mahram. Oh, sudah jelas-jelas mahram kok. Jadi sederhananya gini, mahram itu pasti haram. Namanya mahram itu artinya haram dinikahi. Nah, apa ada orang menikahi orang yang memang mahram diharamkan oleh agama? Misalnya bapak menikahi anak gitu. Jadi, tidak sih Pak, tapi kalau di desa saya itu ada kayak apa itu sama-sama simbahnya. Sama-sama simbah itu bukan mahram. Saudara misalnya. Nah, itu yang saya maksud tadi, itu bukan mahram. Simbah itu bukan mahram. Sepupu kan maksudnya, sama-sama simbah itu. Iya, Pak. Nah, itu bukan mahram, jadi itu boleh memang dinikahi. Oh, jadi yang nggak boleh itu misalnya yang bapak sama anaknya gitu ya, Pak? Ya kan jelas mahram itu artinya yang diharamkan. Kamu baca di Quran surat berapa, An-Nur ayat berapa lah, saya lupa dalilnya itu. Yang haram dinikahi itu ada berapa kelompok itu. Ibumu tidak boleh, cucumu tidak boleh gitu ya, anak dan ke bawah, orang tua ke atas misalnya, itu saya lupa dalilnya, tapi di surat apa itu ada. Dan itu yang memang mahram itu artinya memang haram. Tetapi kalau kamu ya misalnya menikah dengan anaknya Pak Demu itu nggak apa-apa, anaknya ommu kamu nikahi nggak apa-apa gitu loh. Jangan-jangan kamu memaksudkan itu sebagai semahram. Oh, ya udah Pak, kalau gitu saya ganti tema tentang pengurusan jenazah. Oke. Ya, semoga ini menarik ini. Perdagangan dalam Islam tidak spesifik ya, Sivana Rizka Dewi, perdagangan dalam Islam tidak spesifik, ya bisa ditulis itu. Kamu harus spesifik perdagangan apa atau bagaimana. Perdagangan itu bape sak dunya, mulai perdagangan elektronik apa-apa. Jadi kamu harus cari yang lebih spesifik. Jadi tidak bisa itu Sivana. Hukum tahlil orang meninggal dunia. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak mempersoalkan tidak mempersoalkan soal-soal yang khilafiyah. Jadi kalaupun itu topik kamu ambil, misalnya hukum tahlil itu, maka yang kamu harus diskusikan itu adalah itu ya, orang NU itu punya dalil untuk tahlilan.
Nah, terus kemudian mereka praktek tahlilan. Terus jadi apa masalahnya? Itu kan nggak ada masalah. Nah, sementara kamu nanti kemungkinan risikonya itu ya tadi terjebak. Misalnya ya, menurut hukum Islam tidak boleh kunut. Ini di tempat saya kok kunut. Itu nggak boleh ditulis. Kenapa? Itu bukan soal perbedaan teori dan praktek. Itu memang teorinya berbeda. Tahlil juga begitu. Kamu misalnya tahlilnya ikut Muhammadiyah, nggak boleh tahlil. Terus kemudian kamu nulis orang-orang di tempat saya kok tahlil. Nah, jadi kalau begitu terjebak dalam khilafiyah. Nah, itu yang tolong dihindari. Kita tidak bicara tentang khilafiyah. Ya, kita bicara tentang hal-hal yang memang sudah disepakati para ulama. Jadi misalnya kalaupun kamu menulis hukum tahlil untuk orang meninggal itu, maka kamu cerita hukum tahlil menurut orang NU seperti ini. Terus kemudian praktek tahlilan itu seperti apa di tempatmu. Nah, itu mungkin malah bisa gitu ya. Itu yang kita ingin Anda menulis tentang teori dan praktek gitu ya. Mungkin itu bisa dipahami kalau begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, itu juga fidyah. Ngopo pertanyaan tentang fidyah itu apa? Jangan hanya nulis kata begitu toh. Nah, saya repot kalau fidyah gitu lah. Terus fidyah mau apa gitu. Jadi tolong lebih spesifik ya nulisnya. Fidyah itu apa? Jadi saya tidak tahu itu. Ya sama, Rona hukum waris Islam itu apakah yang kemarin yang kita bicarakan atau ya sama ya. Karena ini hanya diketik gini, saya minta agar lebih spesifik kalau bisa. Oke, yang fidyah juga begitu kah? Misalnya kamu mau mengecek praktek membayar fidyah di tempatmu, misalnya gitu. Coba lebih spesifikkan ya, biar saya nanti bisa komentari lebih spesifik. Niswatun pentingnya ilmu sejak usia dini. Ya, itu kaitannya sama zakat mal apa nanti? Atau kamu alternatifnya menulis zakat mal? Iya Bapak, jadi antara kedua itu masih bingung. Oke, ya. Saya khawatirnya terus menulis mencari ilmu sejak dini sama zakat mal dikaitkan kan enggak ngait. Saya ingin mengangkat topik zakat fitrah. Ya, topiknya zakat fitrah. Terus kira-kira kamu mau menulis apanya gitu ya. Saya share gitu. Share nggak sih? Zoom itu tidak bisa sharing Zoom ya. Ya, nggak bisa. Oke, pentingnya ilmu sejak dini. Oke, saya ingin mengetahui zakat fitrah. Hukum taksir jual beli. Cindy Alvitasani. Loh, kok ganti? Ini Cindy-nya yang sama tadi enggak ini? Beda, Bapak. Oh, beda ya. Oh, ya sudah. Hukum taksir jual beli. Itu maksudnya apa? Kan itu ya Pak, saya tuh sering menjumpai kayak jual beli itu masih kayak dikira-kira gitu loh Pak, tidak ditimbang dengan semestinya. Oh, gitu ya. Oke, boleh. Ya, Putri Agustina, topik jual beli dalam Islam tidak spesifik ya. Mungkin kamu harus bisa cerita lebih spesifiknya. Jual beli yang bagaimana, hukum waris Islam itu sebenarnya saya tadi sama karena mungkin sudah disebutkan, saya lebih bisa paham, tapi yang lain kan enggak. Budaya nyadran di Jawa pandangan dengan Islam. Sama seperti ini ya, ini juga saya jangan sampai kamu terjebak di perdebatan teori. Terlalu terjebak di teori itu saya yang khawatir karena kamu akan menulis khilafiyah dan itu nggak menarik menulis khilafiyah itu ya. Jadi yang kalau kamu mau nulis nyadran ya nulis saja tentang nyadran, terus kemudian ikuti pandangannya gitu. Jadi kita lebih menekankan aspek prakteknya bagaimana, tidak menekankan aspek khilafiyahnya. Topik yang akan saya bahas adalah tentang cinta kita kepada Rasulullah. Wah ini susah ini Mbak Putri ya. Mohon maaf Pak, ada mahasiswa yang belum di ACC Pak. Iya, itu sudah saya ACC ini nggak melebu-lebu itu Jane itu. Berkali-kali itu udah dimasukkan dan nggak masuk-masuk karena mungkin dia koneksinya tidak terlalu baik ya. Jadi sebenarnya persoalannya itu ada aspek teknisnya di sana itu. Hadat alwi itu dari tadi sudah dibolehkan masuk tapi nggak masuk-masuk sendiri dia. Oke, ke bawah lagi siapa?
Pernikahan sama ya. Tolong yang agak spesifik ya, pernikahan gitu yang mau dianu apa gitu ya, biar saya lebih bisa komentar itu. Topik kurban ya, oke. Kurban mungkin antara teori dan praktek. Saya ngambil hal haram dalam makanan ya, oke. Itu lebih cukup spesifik, boleh ya. Fitrah karena orang Indonesia beragam dan jadi saya ingin menganalisis sudah benar atau ya. Jual beli. Reni masih bingung. Perpop itu apa ya? Perpop itu perpop. Apa itu Reni? Perpop. Aku ki wong tua aja tok jak ngomong. Kayak gitu loh, Pak. Apa drama Korea gitu loh, Pak. Orang-orang Korea suka koleksi nonton drama Korea, terus nyimpen majang foto Korea aktor gitu, Pak. Dengerin musik. Oh, maksudnya itu ya. Ya. Per K-popan. Maksudnya per itu per K-popan gitu ya. Maksudnya per pop itu loh. Saya tadi kok. Iya. Maksudnya per K-pop. Ya, tapi boleh lah, boleh. Ya, cuman nanti rujukan teorinya ya saya tidak tahu saya sekarang. Hukum jual beli online dalam Islam boleh atau tidak boleh. Nanti sekali lagi kamu ketika Zumrotul, kalau dalam praktek seperti ini, sekali lagi saya harap kalian juga membayangkan datanya nanti yang akan kamu tulis ya. Kita tidak hanya bicara teori sekali lagi. Teori gampang, kamu tinggal nyari di internet hukum jual beli online dalam Islam gitu. Nah, data lapangannya apa yang akan kamu tulis? Siapa yang akan kamu ceritakan? Itu yang harus kamu pikirkan. Apakah di desamu misalnya tetangga-tetanggamu juga melakukan jual beli online sehingga mereka nanti bisa kamu ceritakan, kamu tulis gitu ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja, tidak melarang ya. Mengingatkan saja karena kita lebih banyak cerita tentang praktek, tidak tentang teorinya. Oke, siapa lagi? Turunan dengan memberi saji ya. Ya, begitulah. Ini sama seperti tadi, jangan sampai kamu terjebak ya untuk terjebak dalam khilafiyah. Tapi nggak apa-apa, kamu tulis silahkan. Saya juga sebenarnya memberi ruang sebenarnya untuk menulis itu. Yang lain ada nggak ini? Ini sudah habis nih, cuma segitu. Baik, kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau ada yang mau tadi sudah ya, sudah saya komentari di situ. Yang mungkin ada yang mau menyampaikan secara khusus silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, ya silahkan. Nanti kalau tiba-tiba kesusahan gitu, Pak, terus Ganti tiba-tiba judul. Iya. Kalau susah ganti judul, jangan khawatir. Skripsi wae nek angel-angel ya takon ganti kok ya pemenah mung tugas makalah ya. Jadi ini bukan bukan hari akhir, bukan hari kiamat. Jadi kamu boleh berganti sewaktu-waktu. Iya, Pak, makasih. Ya. Menikah pun juga begitu loh ya. Kalau kamu udah janjian mau nikah terus aja nggak enak, kamu batalke wae ya batalke wae lah gitu kan, daripada kebajut nikah terus golek gantine angel. Ya. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Jadi itu yang tahlil tadi itu saya tuh mau bahas tentang sesajinya yang di dalam tahlil, acara tahlil itu, Pak. Ya, boleh. Boleh saja, boleh. Oh iya. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Mengenai tema yang waris tadi kan di poin C itu ada pemberian foto buat bukti atau memperkuat data. Nah, itu fotonya itu berupa apa ya, Pak, kalau temanya waris? Mungkin kan sudah saya bilang di pertemuan sebelumnya ya. Jadi mungkin kamu sebaiknya mendengarkan lagi di kuliah sebelumnya. Ada temanmu yang nanya waktu itu soal foto dan seterusnya itu. Saya sudah mengatakan bahwa itu kalau merupakan data primer, ya. Dan data primer itu tidak selalu foto. Nanti kamu seperti saya sebutkan minggu lalu, misalnya kamu wawancara dengan Pak Demo yang
mempraktekkan itu misalnya ya, itu tidak primer karena hanya foto wawancara nggak mendukung apa-apa. Jadi kalau mau mencantumkan foto, misalnya ada foto dokumen. Nah, misalnya pas pembagian itu ya, nah, ditulis karo bapak ini anakku sing anu, nah, jadi ada perjanjian tertulisnya gitu. Atau kalau misalnya wasiat, tapi wasiat itu bukan waris ya, ini salah lagi nanti. Ya, wasiat itu ada dokumen tertulisnya gitu. Nah, praktek ini biasanya dilakukan dengan cara apa? Misalnya berkumpul terus kemudian hanya ngedum secara lisan saja ya mungkin tidak perlu difoto kan. Tidak selalu harus ada fotonya, intinya begitu loh ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Saya izin bertanya, Pak. Kalau topik yang saya ambil itu tentang berbakti kepada orang tua itu gimana ya, Pak? Jadi yang saya bahas itu kayak pelaksanaan praktik kita, wujud bakti kita kepada orang tua itu bagaimana, Pak? Ya, boleh ya. Tetapi cuman nanti siapa yang kamu mau ceritakan? Oh, itu rencananya teman-teman saya, Pak. Oke, ya boleh. Jangan-jangan kamu cerita tentang dirimu sendiri sebagai anak solikah gitu. Enggak, Pak. Rencananya saya mau tanyain mereka gimana, apakah mendoakan orang tuanya setiap hari. Oke, ya. Terus takoni nek dikandani wong tuane dong ngrungokke ra, apa dong ngeyel kabeh gitu. Cah saiki iki ngeyelan kok ya dikandani ngeyel. Ini versi orang tua ya. Ya, Pak. Pernah nggak menyakiti hati orang tuanya? Terus kemudian apa yang dilakukan kalau mereka menyakiti hati orang tuanya misalnya gitu ya? Boleh. Ayo, Pak. Makasih. Fawais, minimnya minat pendidikan. Saya nggak bisa membayangkan tulisan itu seperti apa ya. Tapi kalau kamu mau menceritakan menurut Islamnya bagaimana, terus kemudian bagaimana orang di tempatmu misalnya pendidikan, minat pendidikannya rendah, ya monggo silahkan. Karena itu kalau kamu menceritakan perbedaan konvensional dengan jual beli online itu nanti kamu terjebak di teori. Kamu nggak akan cerita tentang kasus. Nah, sekali lagi ya, makalah kita akan banyak bercerita tentang kasus. Teori itu hanya bagian kecil saja dari makalah itu. Yang penting kamu cerita kasus yang terjadi. Nah, kalau ngomongin perbedaan begitu gimana? Apakah nanti kamu akan cerita kasusnya di tempatmu bagaimana, terus menghubungkannya dengan hukum Islamnya bagaimana gitu. Maksudnya bagaimana itu bukan saya melarang sekali lagi ya. Kamu akan kesulitan enggak kira-kira? Misalnya ngomongin jual beli konvensional saja itu sudah satu topik. Jual beli online saja itu sudah satu topik. Ngomongin teorinya jual beli online menurut hukum Islam bagaimana, prakteknya bagaimana itu sudah satu topik. Nah, itu aja sudah berat gitu ya, apalagi kamu tambahi dengan satu variabel lagi jual beli konvensional. Jadi maksud saya, tolong itu dipertimbangkan. Hal-hal yang menyulitkan kamu jangan diambil. Sekali lagi saya tidak ingin kamu kesulitan. Oke. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Mau itu, Pak. Nanti kalau ada perubahan topik boleh. gimana? Boleh nggak, Pak? Sudah diberitahu, boleh. Kamu dari mana tadi ada teman yang nanya? Jangankan ganti topik, ganti calon we oleh yo. Boleh. Ini hanya untuk membuat kamu on the track, on the right track gitu ya. Nanti minggu depan jangan masih ada yang terus masih belum ketemu judul misalnya atau ketemu topik. Nah, jadi minggu ini kalau sudah bisa selesai terus kemudian mulai dikerjakan gitu ya. Ya, Pak. Oke. Silakan kalau ada lagi, kalau tidak ada ya kita cukupkan ya pertemuannya. Nanti jangan ragu-ragu untuk melanjutkan apa yang kita diskusikan ini di WhatsApp. Saya usahakan untuk merespon, tapi ya jangan minta sadek saknyet. Nah, gitu aja ya, karena juga ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan. Mohon maaf bila ada khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.